duyufur rahman. Nah, kita bisa ukur kalau kita punya tamu kita dilecehkan sama orang lain, kita yang marah. Pasti kita tersinggung gitu. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, marilah kita jaga diri kita. Minimal kita doakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Wal hajjul mabrur, apa itu yang disebut haji mabrur? Wa huwa alladzi la yukhalituhu ismun min hini ihramihi ila hini tahallulihi. Secara sederhana, yang disebut orang pergi haji yang mabrur itu adalah haji yang dikerjakan oleh orang itu la yukhalituhu ismun, yang tidak bercampur dengan perbuatan dosa. Dari kapan? Min hini ihramihi, sejak dia niat ihram. Ya, sejak dia niat ihram, ya, namaitul hajja wa ahramtu bihi, atau namaitul umrata wa ahramtu biha. Sejak dia mulai niat pakai ihramnya itu, ilahin ya tahallulihi, sampai dengan tahallul itu dia betul-betul menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang maksiat tadi, terhindar dan tidak dicampur dengan perbuatan itu. La yukhalituhu ismun, perbuatan dosa. Jadi harus selalu dijaga hal ini, baru dapat haji mabrur. Wakila, di dalam hal ini juga dikatakan oleh sebagian ulama, ini yang paling enak, al hajjul mabrur wa huwa al makbul, gitu. Haji yang makbul, haji yang mabrur itu adalah haji yang diterima. Jadi enggak dikaitkan dengan bagaimana, tapi pokoknya Allah terima gitu. Ya. Jadi lebih simpel gitulah pengertian haji mabrur. Karena itu kita kalau pergi haji mintanya diterima aja. Ya. Gimana? Waqad hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatan wahidatan fis sanatil ashirati. Dan Rasulullah pergi haji hanya satu kali, yaitu pada tahun ke-10 yang disebut haji wada, haji terakhir, ya. Sementara wa hajja qabla al-hijrati, sebelum beliau hijrah ke Madinah, beliau juga selalu mengerjakan ibadah haji hijajan katsiratan la tuhsa. Jadi haji yang banyak sekali dan tidak terhitung jumlahnya, gitu. Karena itu sudah menjadi budaya, ya, budaya lokal lah gitu. Bahwa tiap musim haji itu dikerjakan ibadah haji, cuman tidak seperti yang di syariat sekarang ini. Jadi zaman jahiliyah itu udah ada tawaf, karena Ka'bah kan sudah ada, ya. Tawafnya itu dikatakan tidak berpakaian, telanjang bulat, ya. Dan yang dikerjakan sambil muter itu bersiul, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Nah, kemudian datang syariat Islam, diajarkan ibadah haji tetap dipertahankan. Jadi budaya lokal itu tidak berarti bid'ah gitu loh kalau dipakai. Justru dipertahankan, cuman diwarnai dengan warna syariat Islam gitu. Jadi ini yang dipakai dalam rangka dakwahnya Wali Songo. Masuk ke pedalaman di Jawa itu, budaya lokal itu tidak dianggap salah gitu. Tetap dipertahankan, tapi diisi dengan ajaran-ajaran Islam gitu. Jadi ini cuma teknis saja, ya. Jadi buktinya haji juga di zaman jahiliyah yang sudah dilaksanakan gitu, cuman beda caranya dan isinya beda gitu. Waqad tamara sallallahu alaihi wasallam arba'a umrah. Adapun Rasulullah SAW mengerjakan umrah itu selama hidup beliau, setelah hijrah ke Madinah tentunya. Ada 4 kali. Yang pertama Umratul Hudaybiyah,
fi Dzulqa'dah as-sanatas sadisah. Dikerjakan umrah itu yang disebut umrah Hudaybiyah pada tahun ke-6. Jadi begitu ada perintah untuk haji dan umrah, tahun itu juga beliau melaksanakan umrah, tapi hajinya belakangan. Berangkatlah beliau dengan berapa ratus sahabat, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya ikut. Sesampainya Hudaybiyah, jarak dari Mekah Hudaybiyah itu kira-kira 40 kilo, kurang lebih gitu ya. Itu dalam keadaan ihram, sudah memang siap untuk melaksanakan umrah, untuk belum sampai ke kota suci Mekah. Sesampainya di Hudaybiyah dicegat oleh orang-orang kafir Mekah, karena waktu itu Mekah masih dikuasai mereka, nggak boleh masuk ke Mekah, pokoknya nggak boleh masuk gitu aja. Ada sebagian sahabat bilang kita lawan aja gitu, kita niat ibadah ya mati syahid gitu. Dan memang tidak ada persiapan untuk melawan ya. Orang umroh buru-buru bawa senjata gitu.